Coba kita bayangkan, wanita yang sebelumnya rela meninggalkan Mekah, meninggalkan keluarganya untuk agamanya, seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya di negeri asing, mendapat kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menikahinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sodli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya ketika kita harus memilih antara keluarga yang paling kita cintai dengan keyakinan iman kita? Bagaimana jika orang yang paling dekat dengan kita justru adalah yang paling sangat menentang keyakinan kita? Dan bagaimana jika untuk mempertahankan keyakinan kita itu, kita harus meninggalkan tanah kelahiran kita, harus berpisah dengan keluarga yang sangat kita cintai, dengan orang-orang terkasih, harus meninggalkan kemewahan, ketenangan, kenyamanan, keamanan, bahkan pada akhirnya harus sendiri berada di negara yang jauh di sana. Itulah sebagian kisah wanita terpilih, wanita mulia, yang namanya mungkin tidak disebut sebanyak para sahabat yang lain, namun kisah hidupnya sangatlah luar biasa yang mungkin bisa jadi Allah hadirkan untuk kita ambil hikmahnya. Beliau adalah Romlah binti Abu Sofyan radhiyallahu anha, yang namanya banyak dikenal dengan Ummu Habibah. Dan Allah memuliakan satu kedudukan yang amat sangat mulia untuk beliau, yaitu sebagai Ummul Mukminin atau ibunda kaum mukmin. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 6, terdapat dalam potongan ayat tersebut, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu mereka. Hari ini mari kita mengenal lebih dekat siapa itu Ummu Habibah Romlah binti Abu Sofyan radhiyallahu anha. Ummu Habibah memiliki nama asli Romlah binti Abu Sofyan bin Harb. Beliau adalah putri dari Abu Sofyan dan beliau berasal dari keluarga yang cukup sangat terpandang di kaum Quraisy. Ayahnya adalah Abu Sofyan bin Harb, salah satu tokoh besar umat Quraisy yang kedudukannya sangat berpengaruh di kaum Quraisy. Pada masa awal dakwah Islam, beliau adalah salah satu yang begitu sangat menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saat itu Islam datang kepada Romlah radhiyallahu anha, Romlah memilih untuk beriman dan meninggalkan agama nenek moyangnya. Dan di tengah keluarga yang sangat menentang agama Islam, beliau tetap teguh dengan keimanan dan ketakwaannya. Sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pernah menikah dengan Ubaidullah bin Jahsy. Pada saat Rasulullah mulai berdakwah di Mekah menyebarkan agama Islam, Ummu Habibah dan suaminya merupakan orang-orang pertama yang menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya memeluk agama Islam. Pada saat itu Abu Sufyan begitu sangat marah karena dia mengetahui bahwa anak beserta menantunya meninggalkan agama nenek moyangnya dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu kaum muslimin di Mekah mendapatkan begitu banyak cacian, cemoohan, dimusuhi, diintimidasi, sampai akhirnya mendapatkan berbagai hal, banyak kekerasan, difitnah pastinya. Bahkan intimidasi dan kekerasan itu pun dirasakan oleh Ummu Habibah beserta suaminya dan pastinya umat muslim lainnya. Coba kita bayangkan, umat muslim saat itu di Mekah menghadapi intimidasi, kekerasan, fitnah, dan berbagai hal yang tidak menyenangkan.
akan mungkin mereka merasa sangat-sangat tidak aman untuk menjalankan dan mempertahankan agamanya. Rasulullah kemudian memberikan izin kepada sebagian sahabat untuk berhijrah ke Habasyah, negeri di seberang sana, agar mereka bisa mempertahankan agama dan keimanannya. Dan Ummu Habibah radhiyallahu anha bersama suaminya berhasil selamat dari penindasan kaum Quraisy serta jerat perih dari sang ayah. Udara kebebasan, ketenangan mulai ia rasakan dan akhirnya dia memulai kehidupan bersama suaminya dan melahirkan seorang anak. Namun ternyata ujiannya belum selesai sampai di situ. Di Habasyah, Ummu Habibah radhiyallahu anha mendapat lagi ujian. Pada saat itu suaminya Ubaidullah bin Jahsy meninggal dunia. Riwayat-riwayat yang kuat menyebutkan bahwa Ummu Habibah radhiyallahu anha tetap di Habasyah dengan memegang teguh agama Islamnya, sementara kisah tentang suaminya yang berpindah agama memiliki perincian dan riwayat yang berbeda. Ada yang menyebutkan bahwa Ubaidullah difitnah sehingga akhirnya dia terpaksa untuk kembali ke agamanya dan meninggalkan agama Islam. Ada juga yang mengisahkan bahwa Ubaidullah secara sengaja dengan kesadaran penuh berpindah agamanya ke agama sebelumnya dan meninggalkan Islam karena kecanduannya terhadap khamr sampai akhirnya meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti Ummu Habibah menghadapi masa yang sangat berat, masa-masa sulit bagi seorang wanita. Dan Masya Allah tabarakallah, Ummu Habibah tetap bertekad untuk tinggal di Habasyah, mempertahankan agamanya, agama Islam, dengan harapan suatu saat Allah akan turunkan pertolongan dan memberikan kelapangan di sisinya. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang akan menyangka dan mengira bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan sesuatu yang besar, kejutan yang besar untuk Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Ummu Habibah itu pernah bermimpi dan Masya Allah mimpinya menjadi kenyataan. Di mimpi itu dia didatangi oleh seseorang dan memanggilnya dengan sebutan Ummul Mukminin. Waktu terus bergulir dan benar, segala puji bagi Allah, Zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya. Ketika kelapangan datang, hadir menghampiri dari arah yang tidak pernah disangka-sangka, menggantikan kesedihan yang selama ini dirasakan. Pada suatu hari datanglah utusan dari Najasyi, Raja Habasyah, yaitu yang bernama Abrahah. Dia membawa kabar berita yang tidak terduga sebelumnya. Ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada Raja Najasyi yang di dalamnya berisikan keinginannya untuk melamar Ummu Habibah, sekaligus menunjuk Raja Najasyi untuk mewakilkannya dalam melaksanakan pernikahan di Habasyah. Coba kita bayangkan, wanita yang sebelumnya rela meninggalkan Mekah, meninggalkan keluarganya untuk agamanya, seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya di negeri asing, mendapat kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menikahinya. Bagaimana perasaan Ummu Habibah? Tentu sangat-sangat bahagia karena ini bukan hanya sekedar pernikahan, tapi ini adalah kebahagiaan, kemuliaan yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Bahkan menyebutkan bahwa saking bahagianya Ummu Habibah melepaskan semua perhiasannya dan memberikannya kepada Abrahah. Persiapan pernikahan segera dilakukan hingga pada waktunya semua sahabat yang ikut berhijrah ke Habasyah segera berkumpul untuk menyaksikan pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Habibah radhiyallahu anha. An-Najasyi menyerahkan mahar sebesar 400 dinar dan mahar itu diterima oleh Khalid bin Sa'id bin Al-Ash, wakil Ummu Habibah radhiyallahu anha dalam akad pernikahan itu. Jalinan akad pernikahan ini telah menempatkan Ummu Habibah radhiyallahu anha
di tempat yang derajatnya tinggi di dunia akhirat, dan ini adalah sebuah kedudukan yang pantas diterima oleh seorang hamba yang bersabar atas ujiannya, yang mengutamakan Allah dan Rasul-Nya di atas yang lainnya. Setelah akad nikah berlangsung, Ummu Habibah radhiyallahu anha tetap tinggal di Habasyah, dan beliau adalah satu-satunya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi dengan jarak jauh. Pada tahun 6 atau 7 Hijriah, Habibah pergi ke Madinah untuk menemui kekasih hatinya yang begitu ia rindukan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Habibah radhiyallahu anha karena untuk memuliakannya, memuliakan wanita yang diuji dari ayahnya, dari suaminya, tapi tetap berpegang teguh dengan agamanya. Seorang wanita yang begitu tangguh dan teguh dengan kebenaran. Dan kita ketahui bahwa Abu Sofyan, ayahnya Ummu Habibah radhiyallahu anha, sebelumnya adalah pemimpin Quraisy yang sangat menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka berbeda pendapat, anak dan ayah itu berbeda pendapat, berbeda pilihan. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha membolak-balikkan hati, Abu Sofyan masuk Islam dan memeluk agama yang disebarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Habibah radhiyallahu anha senantiasa mendampingi Rasulullah hingga akhirnya beliau wafat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ia tetaplah wanita yang sama, wanita yang tangguh, yang teguh akan kebenaran. Setelah 33 tahun, ia melanjutkan kehidupannya sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia melewati banyak sekali peristiwa besar yang dilalui bersama umat muslim lainnya. Ummu Habibah bukan hanya seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga seorang sahabiah yang banyak meriwayatkan hadis. Dan dalam catatan peristiwa hadis, beliau memiliki sejumlah riwayat yang sampai pada generasi setelahnya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan beliau tidak hanya kisah tentang hijrahnya atau dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau juga menjadi salah satu bagian dari mata rantai ilmu Islam untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Habibah radhiyallahu anha juga senantiasa menjaga hubungan baiknya dengan sesama istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Auf bin Al-Haris, ia pernah mendengar bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa Ummu Habibah pernah memanggilnya sebelum meninggal dunia. Dan ia berkata, di antara kita pasti pernah ada masalah. Semoga Allah mengampuni aku dan engkau dari apa saja yang terjadi di antara kita. Dan Aisyah radhiyallahu anhu pun menjawabnya, semoga Allah memaafkanmu atas seluruh kesalahanmu dan menghalalkan semuanya. Ummu Habibah lantas berkata, engkau telah membahagiakanku dan semoga Allah pun membahagiakanmu. Dan Ummu Habibah pun mengatakan hal yang sama kepada Ummu Salamah. Dan pada tahun 44 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil ruh wanita mulia ini untuk kembali ke sisinya. Ummu Habibah radhiyallahu anha meninggal di kota Madinah pada usia 86 tahun dan pada saat pemerintahan saudaranya Muawiyah bin Abu Sofyan. Ummu Habibah radhiyallahu anha telah tiada, namun keindahan kisah hidupnya senantiasa menghiasi lembaran catatan wanita mulia, dan keteguhannya dalam menjaga agamanya bisa menjadi pelajaran yang besar bagi kita yang ingin mengambil hikmahnya. Semoga Allah meridhoi Ummu Habibah radhiyallahu anha, dan semoga Allah memuliakan para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah memberikan kita semua kekuatan untuk mencintai dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.